Selamat datang di GPPS Air Hidup. Sebelum ibadah, matikan HP atau silent HP kamu ya. Shalom. Selamat malam. Selamat datang di GPPS Air Hidup. Sebelum ibadah, matikan HP atau silent HP kamu ya. Mari kita hitung dalam 1. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara. Bagaimana kabarnya? Puji nama Tuhan, meskipun cuacanya hujan deras, kita masih merasakan anugerah Tuhan yang sampai di tempat ini untuk beribadah dengan keadaan sehat, tidak terasa apapun. Hari ini saya ajak kita sedikit merenungkan kebaikan Tuhan, kita mau bersyukur kita sebelum kita mulai ibadah pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus untuk penyertaan yang terbaik sampai pada malam hari ini. Kami masih merasakan anugerah kasih setiamu ya Tuhan. Kami masih merasakan perlindungan-Mu untuk kami beribadah. Kami rindu ya Tuhan merasakan awal-Mu pada malam hari ini. Kiranya Tuhan lakukanlah setiap kami, anugerah dan kepada kami, kiranya pujian kemuliaan kami bisa berkenan kepada kami. Kami mohon pimpinanmu Tuhan dalam ibadahmu pada malam hari ini, kiranya mulai dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan sendiri yang beracara. Roh Kudus yang pimpin ibadah kami pada malam hari ini ya Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk memuji dan menyembah nama-Mu. Amin.
kasihkan sayangmu, sumber kekuatan bagiku. Kami naikkan syukur bagimu Tuhan, sebab anugerah-Mu. Haleluya, sebab kasih-Mu Tuhan yang menangis setiap kami. Haleluya, syukur bagimu. Sebab cinta-Mu. Mari setiap kita Tuhan, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, Tuhan, kasihkan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. 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 Segala kemuliaan bagi Allah. Haleluya.
Masih semangat memuji Tuhan ya Bapak Ibu. Semakin deras hujannya maka semakin semangat kita memuji Tuhan. Amin. Baik, jika belum ada, kita mau persiapkan hati kita, kembali kita mau memuji Tuhan, menyembah Tuhan, mendengarkan sabda pembahasan firman Tuhan. Kita siapkan hati yang terbaik untuk menerima kebenarannya.
percaya karena anugerah-Mu, karena kuasa-Mu, kami boleh survive sampai malam ini Tuhan. Saat ini kuasai hati kami, kuasai hidup kami, untuk kami boleh mendengar kebenaran firman-Mu malam ini. Tuhan, kami mau duduk diam, kami mau dengar-dengaran akan suara-Mu malam ini Bapa. Kuasai hati dan pikiran kami Tuhan. Pakai hamba-Mu yang terbatas ini, untuk kami boleh menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita yang siap diberkati firman Tuhan malam ini, kita sama-sama katakan amin. Shalom. Bagaimana kabarnya malam ini? Meskipun hujan masih semangat, amin. Puji Tuhan, terima kasih untuk kedatangan Bapak Ibu semua. Meskipun hujan seperti ini tidak menghalangi kita untuk kita dekat dengan Tuhan, amin. Siap untuk diberkati malam ini? Meskipun cuaca tidak mendukung, tapi biarlah hati kita terus bergelora mencari Tuhan, amin. Saya undang bangkit berdiri sekali lagi. Saudara, relakan dulu, relakan. Mungkin ada yang kepanasan, ada yang kedinginan, ayo relakan dulu. Katakan ada 3 hal. Jadi, aku sehat, aku kuat, aku diberkati karena Tuhan Yesus. Siap saudara? Ayo, 1, 2, 3. Aku sehat, aku kuat, aku diberkati karena Tuhan Yesus. Sekali lagi, aku sehat, aku kuat, aku diberkati karena siapa? Ya, tepuk tangan dari kemuliaan Tuhan. Silakan dulu. Bapak Ibu, ketika saudara bangun pagi, hadaplah ke cermin, katakan pada hidupmu, aku sehat. Sekali lagi, aku kuat, aku diberkati karena siapa? Tuhan Yesus. Lakukan seperti ini setiap hari ketika saudara bangun pagi, maka sepanjang hidupmu akan dipenuhi dengan berkat-berkat Tuhan yang luar biasa, amin. Saudara mau melakukan? Jadi sepanjang hari dalam hidupmu, engkau akan menjadi orang yang sehat, engkau akan menjadi orang yang kuat, dan engkau akan menjadi orang yang diberkati oleh Tuhan, amin. Jadi setiap hari, setiap bangun pagi, upayakan jangan ambil kopi dulu, tapi saudara di cermin. Di rumah ada cermin? Halo? Ada, pasti ada. Katakan pada dirimu sendiri, aku sehat, aku kuat, aku diberkati karena Tuhan Yesus. Saya yakin saudara, ketika engkau katakan 3 kata ini, maka sepanjang hari dalam hidupmu engkau akan dipenuhi dengan berkat-berkat Tuhan yang luar biasa, amin. Beri kemuliaan nama Tuhan. Saudaraku, malam ini kita akan belajar bersama-sama tentang bertahan di masa yang sukar. Bertahan di masa yang sukar. Saudara, saya yakin hari-hari ini bukan hari-hari yang mudah, tetapi hari-hari yang sulit, hari-hari yang sukar, hari-hari yang tidak semakin baik, ekonomi semakin berat, dan hidup tidak semudah seperti dulu. Saudaraku, ketika kita dulu cari uang 100.000 itu enak banget, tapi sekarang itu cari uang 100.000 susahnya, masalah ampun. Ya, kita harus bertahan di masa yang sukar hari-hari ini. Mungkin sukar dalam hal apa, Bu? Mungkin hari-hari ini engkau sudah tidak bisa bertahan dengan pernikahanmu. Saudara, pernah nggak merasa pasangan kita itu sekarang sudah beda dengan dahulu? Pernah? Ketika pacaran, wah, sangat sayang Mbak Yunita, senyum semua saudara. Aduh, dulu Pak Bobi ketika masih pacaran sama Ibu Rini, ya waduh, digandeng yang gini. Nah,
Ketika sudah bertahan masa ini pernikahan, seringkali ada yang namanya loh kok beda saiki. Seringkali kita tidak bisa bertahan, saudara. Pernah mengalami seperti itu dengan pasangan kita? Oh saudara, hari-hari ini masa sulit, masa sukar ini mungkin saudara di pekerjaan tidak bisa bertahan. Mungkin ada tekanan dari bos. Siapa di sini yang masih bekerja ya? Seringkali kita itu ditekan sama bos kita. Ada ya yang closing itu ya. Target itu untuk target pasti kita di titik kita itu tidak bisa bertahan. Malam ini saudara, kita harus bertahan. Kita harus survive atau bertahan di masa yang sukar. Sekarang pertanyaannya saudara, bagaimana supaya kita itu bisa survive sampai hari ini? Siapa di sini yang mau bertahan angkat tangan? Atau saudara mau pulang aja, Pak, saya capek hidup, pulang ke rumah Bapak? Ada saudara ya? Oh saudara, jangan. Kita harus bertahan. Pulangnya enak, mau berangkat itu loh saudara, aras-arasan. Oh mungkin bojoku ya saudara ya. Ini loh, ayo bagaimana supaya kita tetap bertahan di masa yang sulit ini? Yang pertama saudara, ayo kita baca di dalam Ayub 23 ayat yang ke-10. Ayub 23 ayat yang ke-10 saya akan bacakan. Sudah ketemu semua? Katakan amin. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Saudaraku, di sini saya yang pertama, bagaimana supaya kita tetap survive? Yang pertama itu jangan engkau menyerah. Apa saudara? Jangan engkau menyerah. Saudaraku, saudara tahu ini siapa yang nulis? Halo? Benar tidak saudara? Siapa ini yang menulis saudara? Ayub. Saudaraku, kenapa Ayub ini bisa bicara? Karena ia tahu jalan hidupku. Seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Saudara, di dalam Ayub pasal 1 dikatakan, saya akan mulai saudara. Ayub ini orang yang tidak pernah menyerah dalam segala keadaan. Saya akan bacakan Ayub 1 ayat ke-1 sampai 3. Ayub 1 ayat ke-1 sampai 3. Demikianlah firman Tuhan. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saudara? Saleh dan jujur. Dia takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Sehingga orang itu adalah orang yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Saudaraku, Bapak Ayub ini adalah orang yang kaya raya. Selain kaya, Bapak Ayub ini juga orangnya saleh. Apalagi takut Tuhan. Saudaraku, Bapak Ayub ini secara manusia dia sudah levelnya itu sudah sudah luar biasa. Tetapi suatu saat saudara, Tuhan mengizinkan semua yang dimiliki oleh Ayub ini habis. Di sini dikatakan dia punya 7 anak laki-laki, 3 anak perempuan. Habis kemana saudara? Mati semua saudara. Jadi semua yang dimiliki oleh Bapak Ayub ini habis semua. Setelah Bapak Ayub ini habis semua saudara, Tuhan kasih apa? Sakit. Sakitnya apa saudara? Di sini dikatakan di dalam pasal 2 ayat ke-7
dikatakan lalu iblis pergi di hadapan Tuhan, lalu ditimpakannya Ayub dengan barang yang busuk dari telapak kakinya sampai ke batu kepalanya. Lalu Ayub mengambil sekeping beling untuk menggaruk-garuk badannya sambil duduk di tengah-tengah api. Saudara, jadi sakit apa Bapak Ayub ini? Kulit apa? Paling apa ya kalau sekarang itu ya? Barak. Jadi kulitnya itu melepuh sampai dikasih beling, saudara. Sampai nggak kuatnya dikasih beling. Bayangin saudara, anak sudah meninggal, harta benda habis, sakit-sakitan, saudara. Sakitnya di sini sudah kronis, saudara. Mungkin dulu belum ada rumah sakit, jadi dia itu sampai saking, sakit sekali beling, saudara, digaruk-garuk. Terus yang lebih parah lagi, saudara, selanjutnya ya, dia sudah tidak punya apa-apa, harta benda habis, sakit. Terus selanjutnya ya, dalam ayat yang ke-9, maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalahanmu, kutuki Allahmu, dan apa? Matilah. Ya, wes ora duwe apa-apa, lara, bojone dadak apa? Ya ini kalau wanita itu gitu ya, saudara, ada banyak wanita itu. Nek maunya sugih gelem, tapi nek orang duwe moh ya Pak ya. Kalau ada uang abangku, tidak ada uang abangku, enggak, ojo ngono kuwi lho saudara. Ini bojone Ayub ini saudara. Ketika Ayub punya uang banyak, papa, tapi I love you. Nah, ketika habis semua, ngomong apa saudara? Nah, mati ya ono. Betapa penderitaan Ayub itu begitu luar biasa. Amin. Kalau engkau saat ini mungkin usahamu masih sepi, engkau masih beruntung daripada Ayub. Amin saudara. Kalau saat ini engkau masih sakit, biasa saja. Bapak Ayub ini sudah merasakan sesuatu penderitaan yang luar biasa. Saudaraku, bojone wis ngutuki mati ya, itu prawes lara banget saudara. Di sini matilah dan kutuki Tuhanmu. Saudaraku, di dalam masa kesukaran ini apakah Ayub itu menghujat Tuhan? Di dalam masa sukar seperti ini apakah Ayub meninggalkan Tuhan? Kalau Ayub tidak meninggalkan Tuhan, saya yakin dan percaya kita pun akan bertahan sampai hari ini. Amin. Apapun yang terjadi dalam hidupmu, seberat apapun masalah yang kau hadapi, engkau harus tetap bertahan. Jangan menyerah. Ngomong sampai ini, jangan menyerah. Jangan menyerah, saudara. Seperti Ayub ini, ketika Tuhan izinkan masalah itu datang dalam hidupmu, jangan engkau mengutuki Tuhan dan jangan engkau meninggalkan Tuhan. Seperti ini mungkin saudara akan dengar ketika saudara berada di titik yang terendah, saudaraku. Ketika engkau berada di titik terendah, ada banyak orang di sekelilingmu. Kutuki Tuhanmu, saudara. Tinggalkan Tuhanmu. Mana Tuhanmu? Katanya mau menolong engkau. Pernah di seperti itu, saudara? Apalagi kalau kita hidup di satu tempat, mungkin lingkungan kita itu bukan orang Kristen. Pernah seperti itu? Wes tinggalkan Tuhan Yesus. Apa melok Kristen? Ngene-ngene. Pernah seperti itu? Halo? Seringkali ketika engkau di bawah titik terendah, orang akan mengejar engkau. Ayo tinggalkan Tuhanmu dan jangan beribadah kepadanya. Tetapi Ayub ini mengatakan apa saudara? Di ayat yang tadi ya, 23 ayat yang ke-10, kita akan kembali. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku timbul seperti emas. Saya mau tanya saudara, logam yang paling mahal saat ini apa saudara? Emas berapa 1 gram saudara? 1 juta lebih ya saudara. Jadi logam yang paling mulia, yang paling mahal itu adalah emas. Saudara, aku mau jadi emas-emasnya Tuhan. Amin. Ketika Tuhan sedang menguji hidupmu di masa yang sukar, jangan menyerah. Saya yakin kayak emas-emas seperti ini, mesti cewek-cewek suka nggak dengan emas? Kalau cewek dikai gelang emas berarti cewek
ya dek senenganmu apa mesti rata digenesu karena emas ini ya logam yang paling mahal dan paling mulia. Ayub mengatakan kalau engkau ingin menjadi emas engkau harus tahan uji. Saudaraku, saya yakin kayak emas seperti gak bisa langsung jadi emas, betul nggak Kak? Mesti dari apa dulu emas itu saudara? Dari bongkahan batu ya. Wes kok gak berguna waktu itu. Bongkahan batu kemudian diapakan? Digiling, diruwesi dibersihkan dari apa debu-debu dari kotoran sampai maunya batunya segini hanya segini saudara yang masih itu saudara. Jadi ketika Tuhan mengizinkan sesuatu yang sukar dalam hidupmu, engkau akan menjadi seperti emas. Mau seperti emas? Amin. Emas itu mahal saudara. Jadi orang itu harus mahal. Cara bicara kita harus mahal. Orang yang mahal itu agak seperti maga preman-preman itu omongannya ya ampun. Kebun binatang keluar semua. Orang yang mahal itu orang yang santun, orang yang bisa dihargai. Malam ini Bapak Ibu, jangan menyerah. Ketika masalah itu datang dalam hidupmu, sama seperti Ayub, ketika Tuhan mulai menghabiskan semua, Ayub tidak pernah yang namanya meninggalkan Tuhan. Amalah Ayub berkata, Tuhan itu tahu jalanku. Seandainya Dia menguji aku akan timbul seperti emas. Saudaraku, saat ini bagaimana kita bisa survive di masa yang sukar? Kita jangan menyerah. Amin saudara. Jadi orang yang tidak pernah menyerah itu adalah pemenang kehidupan. Saudaraku, orang dikatakan pemenang pasti dia itu sering bertanding. Kalau kita itu nggak pernah bertanding dikatakan pemenang nggak saudara? Oh saudara, kita itu kalau ingin menjadi lebih dari pemenang, kita harus bertanding dengan yang namanya masalah. Saudaraku, buatlah masalah itu menjadi teman untuk kita berlatih. Saudara tahu petinju? Apakah petinju itu langsung masuk ring gitu saudara? Petinju itu setiap hari pasti yang namanya berlatih. Ditinju setiap hari saudara. Masalah itu sama. Teman kita berlatih. Makanya saudaraku, jangan pernah menyerah. Saudaraku, orang yang gagal tapi terus berusaha itu namanya pemenang. Saudaraku, kita tahu Bapak Presiden siapa saudara? Pak siapa? Nah, Pak Prabowo ini mau menyalonkan jadi presiden udah berapa kali saudara? 2 atau 3 ya? 3 kali. Pertama menang atau kalah? Kalah. Tapi kalau Pak Prabowo waktu itu dia tidak mau mencalonkan lagi. Apakah dia mau jadi presiden hari ini? Kemudian dia masuk lagi yang kedua, menang atau kalah? Kalah lagi. Sering kali, kalah pemilu biasanya mesti mundur. Betul nggak saudara? Aku gak bakalan lagi mencalonkan lagi. Tetapi mentalnya Pak Prabowo ini adalah mental seorang pemenang. Dia kembali lagi bertanding. Yang keberapa? 3 kali. Akhirnya dia menang sampai saat ini. Kenapa saudara? Karena tidak pernah menyerah. Amin. Kalau hari ini engkau belum berhasil, jangan menyerah. Amin saudara. Kalau hari ini engkau belum yang namanya sukses, terus berusaha. Saya yakin kesuksesan itu adalah kegagalan itu adalah kesuksesan yang tertunda. Gagal bangkit. Saya yakin saudara akan menjadi pemenang kehidupan saat ini. Amin. Jadi seperti Pak Prabowo ini benar-benar mentalnya sangat tangguh. Kalah maju lagi. Orang peduli dia omong seluruh Indonesia dulu mungkin nggak ambil ya. Kalah maju lagi sampai 3 kali. Akhirnya dia menang. Dia bisa melewati semua karena dia tidak pernah menyerah. Saudaraku,
Jadi orang itu jangan gampang menyerah dengan keadaan. Amin. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, ku kepada kehendakmu, hatiku percaya Tuhan punya rencana. Apa yang kau bisa saat ini kerjakan, amin. Jangan menyerah, tetap sukses di dalam Tuhan. Jadi Ayub ini tidak pernah menyerah. Ketika Ayub ini tidak menyerah, saudara, apakah keadaan Ayub itu seperti itu terus? Endingnya apakah Ayub itu masih nggak punya apa-apa? Halo, saudaraku, kita akan baca endingnya seperti apa orang yang tidak pernah menyerah itu, saudara. Di dalam Ayub di dalam Ayub 42 di dalam Ayub 42 ayat yang ke-12 saya akan bacakan, saudara. Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya. Apa, saudara? Lebih daripada, sekali lagi saya akan bacakan. Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya lebih daripada dalam hidupnya yang dahulu. Ia mendapat berapa, saudara? 16.000 ekor kambing domba dan 6.000 unta, 1.000 pasang lembu dan 1.000 ekor keledai betina. Ia juga mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Dan anak perempuan yang pertama diberinya nama siapa? Yemima. Yang kedua Kesia. Dan yang ketiga Karen Hapo. Di seluruh negeri, apa, saudara? Tidak terdapat perempuan yang secantik anak-anak Ayub, dan mereka diberi ayahnya milik pusaka di tengah-tengah saudaranya laki-laki. Sesudah itu Ayub masih hidup berapa? 140 tahun lamanya. Ia melihat anak-anaknya dan cucu-cucunya sampai keturunannya yang keempat. Jadi Bapak Daud ini ketika Daud apa tuh Ayub hanya ngetes, saudara, ngantuk dah. Saudara, ketika Ayub ini, saudara, karena saya senang dengan Daud, saudara, jadi maksudnya Daud, saudara. Ketika Ayub ini tidak menyerah, saudara, akhirnya semua yang pernah diambil sama Tuhan dikembalikan lebih dari yang dahulu, saudara. Sehingga Ayub ini mempunyai anak yang cantik sekali, sampai Ayub ini bisa melihat keturunannya yang keempat. Jadi buyut, bahyut, saudara, umur panjang, diberkati, anaknya cantik-cantik. Siapa yang mau seperti ini? Angkat tanganmu saat ini. Jangan menyerah. Amin, saudara. Kalau engkau menyerah, ketika Ayub menyerah pada waktu diuji Tuhan, pasti Ayub tidak akan pernah mendapat berkat yang luar biasa saat ini. Amin. Mau diberkati Tuhan, amin. Mau umur panjang, keturunannya diberkati, jangan menyerah. Saudaraku, saya yakin kita hari-hari itu semua berat, tapi jangan menyerah seperti Bapak Ayub. Yang kedua, saudara, tadi jangan menyerah. Yang kedua, jangan takut dan khawatir. Apa, saudara? Jangan takut dan khawatir. Yesaya 41 ayat yang ke-10. Kita akan baca, saudara. Saya mohon Mas Jeffrey dibacakan. Yesaya 41 ayat yang ke-10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan menyembuhkanmu, bahkan akan membawa engkau. Aku akan mengobatimu dengan tangan aku yang membawa kemenangan. Amin. Janganlah
sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong kau. Aku akan memegang kau dengan apa saudara? Tangan kananku yang membawa kemenangan. Jadi yang kedua, kalau kita ingin bertahan di masa yang sukar, jangan takut. Jangan takut dan jangan khawatir saudara. Karena kekhawatiran itu belum tentu terjadi. Betul nggak saudara? Seringkali kita itu kredit masalah. Kekhawatiran belum tentu terjadi. Hari-hari ini jangan pernah takut dan khawatir menghadapi apapun juga. Karena kita bersama dengan siapa? Tuhan. Kalau Tuhan di pihakku, siapa menjadi? Kalau Tuhan yang maha besar dulu ada dalam hidup kita, kenapa kita harus takut hari-hari ini? Amin. Jadi ketika kita tidak takut saudara, maka kita bisa bertahan di masa yang sukar saat ini. Karena ada penyertaan. Ada apa nih soalnya apa nih? Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Sama saudara, hadir-Mu di hidupku, bagiku. Ketika Tuhan hadir dalam hidupmu, saudara tidak perlu takut lagi dalam menghadapi apapun. Amin. Ketika Tuhan di pihakmu, tidak ada lawan yang bisa mengalahkanmu saat ini. Amin. Ketika Tuhan menyertai hidupmu, engkau tidak perlu takut tentang masa depan ini, karena Dia yang pegang masa depan Bapak Ibu saat ini. Jangan takut dan khawatir menghadapi hidup ini. Contohnya seperti bangsa Israel, saudara. Saya kemarin pernah bangsa Israel ketika dia dikejar oleh tentara Fir'aun. Jadi beribu-ribu orang di belakang bangsa Israel, kanan kiri apa saudara? Padang gurun. Depan apa jadi? Laut. Nah, jadi di belakang itu tentara, kanan kiri padang gurun, di depan laut. Secara manusia bangsa Israel ini mengalami yang namanya ketakutan. Sopo sing gak wedi saudara? Dikepung kono kene masalah. Pernah saudara seperti itu ngalami? Mungkin di sini padang gurun. Padang gurun itu artinya apa? Kekeringan. Ora eneng apa-apa. Kali-bayang dipangan ora eneng. Saudara, aku kalau padang gurun itu panasnya masalah. Saya belum tahu juga padang gurun, cuma ketika saya baca itu padang gurun itu panasnya berapa derajat gitu saudara. Jadi kalau saat itu bangsa Israel sedang dikejar oleh tentara Fir'aun, secara manusia bangsa Israel mengalami ketakutan. Tetapi karena penyertaan Tuhan, sekali lagi saudara, Musa membawa tongkat. Kemudian saudara? Membelah laut itu. Ketika Tuhan berada di pihakmu, engkau punya tongkat-tongkatnya Musa. Amin. Kenapa engkau takut? Segera imanmu itu harus engkau naikkan. Supaya apa? Engkau bisa membelah laut di depan hidupmu saat ini. Jadi laut itu bisa terbuka. Dan jalan-jalan yang tadi tertutup akan terbuka oleh Tuhan. Amin saudara. Sekali lagi, janganlah takut. Aku menyertai engkau. Kalau yang menyertai Bu Lydia bisa takut ya Pak ya. Bu Lydia cilik, bisa perang. Kalau saudara ada musuh, Bu Lydia malah sembunyi di bawah meja. Itu masih manusia. Tapi kalau yang menyertai Tuhan, saya yakin dan percaya, kita tidak perlu takut. Contoh yang kedua lagi, kenapa kita tidak boleh takut saudara? Seperti bangsa Israel itu dipelihara Tuhan berapa tahun? 40 tahun saudara. Di situ bajunya tidak rusak dan kasurnya tidak robek. Saya mau tanya, ada nggak penjahit yang bisa jahit baju itu 40 tahun orang robek? Ada nggak desainer terkenal 40 tahun saudara, tanpa diunggah, tanpa dianu gak rusak? Ada nggak? Ivan Gunawan bisa nggak bikin seperti itu? Kasurnya juga bakalan nih, kasurnya semua
apa sebenarnya sampai sekarang saya itu mikir, saya sama Pak Gembala itu sering ngobrol, nah iya Pak, klambine ora robek, kuwi jahitan apa? Ya sudah pernah nggak mikir seperti itu sudah. Sampai kasurnya ini loh 40 tahun loh. Saya tuh umurnya belum ada 40 tahun loh. Tapi bajuku tuh robeknya luar biasa. Tapi ini saudara lihat, penyertaan Tuhan membuat bangsa Israel itu dipelihara berapa? 40 tahun. Mungkin nggak di padang gurun selama 40 tahun ininya nggak rusak, sepatunya nggak rusak. Secara manusia itu tidak mungkin. Tetapi karena sekali lagi penyertaan Tuhan itu sehingga bangsa Israel bisa dipelihara oleh Tuhan 40 tahun. Saudara mau dipelihara oleh Tuhan, amin. Jangan takut. Sekali lagi ngomong sama dirimu, aku tidak takut. Karena Tuhan besertaku, amin. Karena Tuhan ada dalam hidupku, aku akan tenang menghadapi apapun. Sekalipun badai bergelora, aku tetap tenang karena Tuhan berada di pihakku, amin saudara. Ketika engkau tidak takut, engkau tidak khawatir, maka engkau akan melihat mujizat Tuhan jadi atas hidupmu saat ini, amin. Jadi ketika kita mengalami yang namanya ketakutan, orang takut itu tidak bisa tidur, betul enggak? Orang kalau gelisah bisa tidur enggak? Orang kalau hatinya itu gundah gulana bisa tidur enggak? Mas Dita bisa tidur enggak Mas? Enggak bisa tidur, piye ya aku rapira. Anak lamar-lamar mumet. Saudara itu Mas Dita mumet saudara. Bantalnya diwalik, ora iso tidur lagi, dibolak-balik sampai bantalnya ini melecet gitu. Tidak bisa tidur, saudara. Perlu Tuhan. Ketika engkau menyerahkan hidupmu pada Tuhan, masa depanmu pada Tuhan, maka Tuhan yang akan membuat engkau bertahan sampai saat ini, amin. Yang pertama tadi, jangan menyerah. Yang kedua, jangan takut dan khawatir. Masalah pasangan hidup Tuhan akan sediakan, amin. Loh Bu, saya kok belum ketemu pasangan hidup. Selama engkau belum ketemu pasangan hidup, sibuklah perbaiki dirimu saat ini, amin. Seringkali orang itu kalau memperbaiki diri angel, tapi seringkali memperbaiki orang lain. Orang nggak bisa nganu kita dewe, nggak bisa lihat kita ya betul. Nggak bisa melihat kesalahan orang lain, tapi untuk melihat dirinya sendiri kadang dia tidak tahu. Kalau saat ini mungkin Tuhan belum pertemukan engkau dengan pasanganmu, sibuklah memperbaiki diri, upgrade diri. Jadi ini ya yang jomblo-jomblo, ayo kita upgrade diri, ayo kita semangat, ayo kita cari apa yang namanya pengalaman yang baru. Kalau saudara sudah menikah, jebret sama orang, wis ora iso nyandi-nyandi, betul enggak saudara? Wis ora iso turun naik gunung seneni bojone ya. Mumpung saudara belum bertemu, gunakan kesempatanmu untuk engkau selalu mengupgrade diri, saudara. Yang ketiga, yang terakhir, bagaimana supaya kita tetap bertahan di masa yang sukar? Kita harus tetap kuat. Kita harus tetap kuat. Yosua 1 ayat yang ke-9. Saya mohon Mbak Putri, Yosua 1 ayat yang ke-9. Amin. Yosua 1 ayat yang ke-9 berkata, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, apa saudara? Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati. Sebab apalagi dan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Saudara, hari-hari ini bagaimana kita bisa tetap survive? Kita harus tetap kuat. Saudara, saya melihat satu tontonan TV, di situ ada yang namanya macan sama yang namanya hijau.
hari bertemulah mereka saudara. Kijang ini orang nyampe menang-menang turu-turu tiba-tiba yang namanya layan itu datang. Lima aku nggak punya macan, layan itu macan pasti nggak bisa. Wes kuih. Wah ada makanan enak ini wah. Tuh ini daging nyampu ini. Kijang yang tadinya leha-leha tadi, ketika dia lihat layan datang, macan singa itu datang saudara. Wah kemudian layan kijangnya pedih saudara, takut meluayu kijang terus dikejar sama singa saudara. Terus dikejar sampai didapat kijang ini saudara. Kemudian gini, ketika singa itu sudah mulai makan kijang itu, mesti saurunge dipateni digaya apa saudara? Dolanan sing betul ya saudara, kayak saudara tahu kucing kalau dapat tikus itu diapakan dulu saudara? Buat mainan, dibuat play lah, dibiar di balik sana ya saudara. Dia atau Pak Wardi ya, saya punya kucing itu gitu kan, dapat tikus, gak malah dimakan dulu, tapi dibuat mainan dulu. Sama ketika singa ini dapat kijang ini, dia dimakan kijang ini, belum langsung dimakan. Kijang ini didolanan keplek nih kalau keplek nih gini, sampai kijang ini tidak berdaya. Kemudian ketika kijang ini sudah tidak berdaya, baru dimakan. Yang kuat memakan yang lemah. Sekali lagi saudara, yang kuat memakan yang lemah. Kalau kita tidak kuat, kita bisa kalau kita tidak kuat, kita bisa iblis hari-hari ini sedang mengintai hidup saya dan saudara. Amin. Ketika saudara lemah, dia siap untuk menangkap saudara. Kayak Pak Hasan mulai terlena. Iblis itu seperti singa yang 24 jam dia itu mengintai saudara. Mas Jongki kayaknya. Apa kayak kekurangan ini? Apa kayak kelemahan ini? Ketika engkau sudah mulai lemah, maka dia akan menerkam saudara. Sebelum dihabisi saudara, dia akan buat saudara mainan. Dibal ini. Itu iblis permainan saya. Itu. Kalau kita tidak kuat saudara, kita bisa dimakan oleh tipu muslihat iblis. Hari ini sama. Iblis itu seperti singa dan kita seperti kijang yang tidak punya kekuatan apa-apa. Ketika engkau tetap kuat, Tuhan katakan apa? Bukankah telah kuperintahkan kepadamu? Kata perintah itu dilaksanakan apa enggak? Misalnya kita itu polisi, misalnya Mas Dedi ini komandan, leader. Mas Dedi jadi leader. Dan Samuel ini sebagai anak buahnya Mas Dedi, Samuel sama lagi Titus, terus Jeffrey ini anak buahnya Mas Dedi. Ketika leader ini berkata, angkat tangan, anak buah angkat tangan apa turun tangan saudara? Kalau dia tidak angkat tangan sama Mas Dedi apa nih? Langsung dibalik saya. Ketika Tuhan perintahkan hari ini saudara, kuatkan dan teguhkan hatimu. Amin. Kerjakan saat ini. Engkau harus kuat. Kalau engkau tidak kuat saat ini, sekarang engkau lemah sedikit saja, iblis juga akan menerkam hidupmu saat ini. Itu roga ini marah-marah. Tak gaya suasananya omah marah-marah. Iblis seperti itu. Kadang tak utik bisa jadi besar. Kunci lali orang bisa geger saudara, bisa perang dunia yang keempat saudara ya. Kuncinya neng gini kita lalen, kita dasarnya perfect. Ada yang seperti itu punya suami yang perfect banget itu saudara. Lali loh Pak, lali orang neng apa nih? Orang neng kayak jadi salah nih orang lali saudara. Ketika iblis itu tahu kelemahan kita, ini suka marah ini, agak marah supaya apa? Supaya ini rumah tangganya berantakan misalkan. Kalau tidak kuat dari hari ini, Tuhan bisa kamu lebih muslihat iblis. Amin. Jadilah kuat supaya engkau bisa bertahan di masa yang sukar saat ini. Jadilah kuat. Amin. Saudara mau jadi kuat. Amin. Jadi orang jangan suka lemah, jangan melo, jangan
Iblis itu bisa masuk dalam situasi-situasi yang membuat saudara juga toh ditinggal bapakmu toh, udah toh kamu udah punya siapa-siapa toh, langsung kita itu apa? Pernah seperti itu saudara? Di hari itu ya. Ya kan bentar katamu toh, lah itu beda dari pacar tuh lah, saudara. Sering kali hari-hari ini kita harus tetap kuat di dalam Tuhan. Amin, mau kuat saudara. Jadi ketika engkau kuat, tidak ada satu pun yang bisa menerkam hidupmu. Kalau sekarang engkau lemah, iblis itu siap. Kalau dia itu 24 jam tidak pernah tidur. Kalau kita masih tidur, dia tidak tidur. Apa alasannya? Setiap saat dia mengintai mana yang bisa tak boleh ini. Oh, kain kita ini bolong-bolong baca Alkitab yang misal, buka yang misal. Jangan marah ya, jangan marah. Oh, ini syarat untuk buat saya. Saudaraku, jadilah kuat supaya engkau tetap bertahan di masa yang sukar. Jadi kuat. Jangan kecil dan tawar hati. Kenapa? Sebab Tuhan Allah menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Saudaraku mau tetap kuat, tetap bertahan, amin. Meskipun iblis juga dada kekuatanmu, tetap bertahan, amin. Jangan pernah menyerah. Geleng-geleng di gembala bilang, ketika engkau sudah mulai putus asa, jangan pernah menyerah. Yang kedua, jangan takut dan khawatir. Yang ketiga, tetap kuat di dalam Tuhan. Amin. Aku sehat, aku kuat, aku diberkati karena siapa? Tuhan Yesus. Amin. Saya percaya ketika kita bisa bertahan di masa yang sukar, maka kita akan melewati setiap badai bersama dengan Tuhan. Sekali lagi, yang pertama, jangan. Yang kedua, yes. Biarlah firman Tuhan ini menjadi rema dalam hidup kita. Amin. Ketika masalah datang dalam hidupmu, Tuhan juga kasih yang namanya senjata. Jangan menyerah. Tetap berjuang bersama dengan Tuhan. Saya undang saudara berdiri bermusik. Haleluya, mari kita persiapkan hati kita. Buat kami kuat malam ini Tuhan, supaya kami bisa melewati setiap masalah demi masalah dalam hidup kami, supaya kami tetap bertahan di masa yang sukar. Terima kasih Tuhan.
bagi namamu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Firman Tuhan sangat berkati dengan firman Tuhan pada malam hari ini. Terima kasih Bu Lydia untuk firman yang telah disampaikan. Dan mari Bapak Ibu kita harus memberikan persembahan sebelum memberikan persembahan kita untuk kita berdoa. Firman Tuhan, hati kami mengucapkan syukur sebab kami telah menerima sabda kebenaran firman-Mu yang menguatkan setiap kami ya Tuhan. Sebentar kami akan memberikan sedikit berkat persembahan untuk pekerjaan di tempat ini. Kiranya Tuhan mengucapkan tangan-tangan kami yang memberi sehingga persembahan kami bisa berkenan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Saya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Pada yang ke-11 kami bersilakan. Satu penuh kasih, dua penuh hikmat, tiga penuh kuasa. Kau mulia, kau ada waktu suka, ada waktu duka. Kau setia dan selalu bersamaku. Kau membuatku tersenyum, membuatku tertawa, membuatku bahagia. Yesus kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang. Mari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Yesus kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bersamamu Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang. Mari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Mari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Terima kasih bersemangatnya Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberkati. Dan kita akan mendengarkan pengumuman untuk kegiatan gereja bersepekan depan. Dan kita sekarang bersilakan. Shalom, selamat malam semuanya. Di sini saya akan menyampaikan pengumuman untuk sepekan depan. Yang pertama, ada menara doa diadakan setiap hari Selasa jam 7 malam di gereja. Kemudian latihan pelayanan Tuhan diadakan setiap hari Jumat jam 7 malam di gereja. Untuk Pondok Daud diadakan hari Sabtu jam 7 malam di gereja. Kemudian ibadah raya diadakan setiap hari Minggu jam 6 malam di gereja. Ibadah sekolah Minggu diadakan setiap hari Minggu jam 6:15 di Pastori. Nah, kemudian untuk Natal kami minta dukungan dan doa untuk Natal di BPS Layan Madiun yang akan diadakan tanggal 25 Desember di Rumah Makan Ayam Pemuda Madiun. Dan dana yang kita butuhkan sekitar 30 juta. Kemudian untuk dana yang sudah terkumpul sebesar 15.721.000. Saya ucapkan terima kasih bagi Bapak Ibu yang sudah menabur, dan bagi yang belum, saya masih membuka dengan tangan lebar. Kiranya Tuhan menggerakkan setiap hati Bapak Ibu untuk perayaan Natal kita. Selanjutnya
untuk pergumulan dan doa. Bagi jemaat yang punya pergumulan dan ingin didoakan, bisa menghubungi kontak person yang tertera. Nah, demikian, mungkin ada tambahan. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Saya mengingatkan kembali untuk besok ada ibadah komisi laki-laki yang diadakan di GBPS Mojolayan Madiun. Jadi saya berharap besok bisa kumpul di meja jam 3:30 sore supaya nanti kita tidak terlambat. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk Natal kita ini sudah semakin dekat Bapak Ibu. Kita tinggal paling tidak 1 bulan lagi, dan saya akan menghimbau untuk ibu-ibu yang nanti mau make up di gereja, maksudnya di tempat kami sudah kami sediakan, nanti bisa list dulu, bisa daftar ke Mbak Dinar supaya nanti kita bisa menyesuaikan siapa yang mau dirias supaya nanti orangnya nggak kurang untuk timnya, supaya nggak terlalu terlalu sedikit. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, seperti bendara tadi masih membuka. Jadi Bapak Ibu, untuk donasinya masih kita buka sampai nanti tanggal 25 Desember. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Oh iya, nanti jangan lupa, jangan pulang dulu, kita ada latihan untuk kaum pria dulu untuk ngisi besok di Mojorayu. Dan nanti juga ada latihan untuk dramanya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan bangkit berdiri. Kita menutup ibadah saat ini, waktu selanjutnya kami setelah kembali berkembang. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk berkati yang membantu kita mengambil pelajaran pada saat malam hari ini. Dan kita sudah mengambil sekolah yang bahagia, menyampaikan kebenaran firman Tuhan, Tuhan memberkati. Terima kasih juga kebenaran firman Tuhan sungguh menguatkan kami, mengajari kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih memberkati hamba sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tetapi Tuhan di mana Tuhan bergerakkan melayani Tuhan untuk memberkati. Ingat mari kita persilakan berbangun dengan memberkati keluarganya Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Dan kita berbaik Tuhan kepada hamba. Terima kasih Tuhan kita memberkati anak-anakmu juga Tuhan malam hari ini. Setiap pertemuan saat ini biasakan anak-anak Tuhan dijalankan yang terbaik. Memberkati usaha pekerjaannya, memberkati kesehatannya, memberkati apapun yang dikerjakan. Tuhan senantiasa memberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih kalau sebentar Tuhan kami akan pulang, kami ke rumah kami masing-masing. Kami percaya Tuhan menyertai Tuhan
kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala puji, hormat, kemuliaan, dan kemuliaan namanya kepada Sang Bapa. Kami Bapak Ibu kita silakan Bapak Ibu dengan membawa sejahtera, sukacita, kekuatan, kesehatan daripada surgawi, daripada Tuhan Yesus itu, dan berkat daripada Roh Kudus boleh memberkati kami malam hari ini, mulai saat ini esok bisa sampai selama-lamanya di dalam nama Yesus yang beriman karena itu kami telah sama-sama